Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Tanpa berlama-lama lagi tentunya selamat datang Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Marketplace Christmas Celebration 2022 dengan tema History Maker. Ya, bagaimana biarlah lewat Christmas hari ini kita boleh menjadi pembuat sejarah dimanapun kita berada. Saya mengundang Bapak Didi Mulyana selaku dari Ketua Panitia Natal MOR 2022. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mana malam ini adalah malam yang berbahagia. Kita boleh bersama-sama merayakan Natal MOR. Terima kasih untuk semuanya. Mari saya undang bagi diri kita mulai masuk dalam ibadah, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk malam yang indah yang Kau berikan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan malam ini adalah malam yang menjadi berkat buat kami semua Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang Kau berikan. Untuk setiap jemaat yang boleh hadir, kami juga bersyukur Tuhan. Untuk online Zoom yang boleh dibuka juga Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan setiap kami semua Tuhan, baik yang ada di onsite sini maupun yang ada di online di Zoom Tuhan, sama-sama akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kalau nanti kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau sampaikan isi hatimu lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Yakobus Wibowo Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Terpuji nama Tuhan, hanya kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin, amin. Mari bersama-sama. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemer. Ayo sama-sama kita katakan saudara, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, terima kasih Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have been faithful. Terima kasih Tuhan Yesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness running after me.
is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my life, oh my life, oh my life, you have been faithful. Oh my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. We worship you, Lord, for the goodness, for the goodness, for the goodness of God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Miracle worker, promise keeper, my God, there is who you are. Sebentar kita mau sama-sama mendengarkan renungan pada malam hari ini, saudara. Miracle worker. Saya mengundang namanya Bapak Pendeta Yakobus Wibowo menyampaikan firman Tuhan. There is who you are. There is who you are. There is who you are. Once again. There is who you are. 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 Mari sama-sama kita katakan, sudah. There is who you are. 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 Mari kita berikan tepuk tangan bagi Waymaker, sorak-sorai bagi Promise Keeper, sorak-sorai bagi Miracle Worker. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati anak-anak-Mu bersuka cita karena Engkau. Engkau Allah yang membuat jalan ketika tidak ada jalan. Engkau Allah yang pegang janji dalam hidup kami anak-anak-Mu. Janji-Mu pasti dikenapi, sedang dikenapi. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau Allah yang melakukan miracles, mujizat demi mujizat bagi anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahkan untuk semua tantangan kehidupan yang boleh ada. Sebab melalui semua itu kami boleh kenal Allah seperti Engkau, Waymaker, Promise Keeper, and Miracles Worker. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tahun-tahun yang kami lewati. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu. Bicara sesuatu buat kami malam hari ini dari firman-Mu. Supaya kami boleh tangkap sesuatu. Engkau menantikan history makers hari-hari ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kalau di Natal yang pertama ada para history makers, Maria, Yusuf, orang-orang Majus dari timur. Temukan itu Tuhan di Natal yang kedua di antara kami umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, semua yang bersyukur berkata, amin. Sorak-sorai buat Allah kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Penampilan sudah kayak Yun Bin gini, rasanya juga annyeonghaseyo. Haleluya, puji Tuhan. Juga yang ada di rumah, di Zoom, dimanapun berada malam hari ini. Sungguh suatu anugerah Tuhan. Kita boleh berada dalam tema yang luar biasa. History makers, pembuat sejarah. Haleluya. Bukankah kita sudah melewati sejarah paling tidak dalam 2-3 tahun terakhir? Haleluya. Haleluya kan? Siapa yang sudah menikmati sejarah pandemi, ya kan, mulut ditutup, masker, itu sejarah untuk nanti bisa diceritakan kepada anak cucu. Haleluya. Karena enggak semua generasi mengalami anugerah seperti ini. Setuju katakan amin. Haleluya, rasanya tema yang tepat malam hari ini, history maker. Semua yang ada di ruangan ini, di ruangan Zoom, di YouTube, dimanapun medsos yang bisa dipakai, kita semua adalah history makers. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita yuk lihat sebentar highlight selama 2 tahun, lebih 3 tahun ini, apa yang Tuhan lakukan melalui ministry More. Dulu namanya BOM, lalu 2020 awal berganti rebranding, ganti nama menjadi More, Messenger of Revival. Dan seiring dengan itu segalanya berubah, menjadi baru. Haleluya, amin. Menjadi baru. Tepuk tangan buat Tuhan kita. More highlight. Shalom, berikut ini akan kita saksikan More Journey atau More Highlight tahun 2020 hingga 2022. Awal tahun 2020 setelah lebih dari 20 tahun memakai nama BOM, nama itu harus ditinggalkan sebagai history atau sejarah. BOM melakukan rebranding dengan nama baru More, Messenger of Revival. Ternyata, tanpa diduga, bersamaan dengan itu di awal tahun 2020, pandemi COVID-19, Corona melanda dunia. Dan history pun berubah, never be the same. Tidak pernah lagi sama. Kengerian meliputi seluruh negeri. Hening, mencekam, tak ada yang pasti. Rumah sakit penuh, namun kantor-kantor tertutup. Dan persekutuan doa kantor pun meredup. Namun More tidak diam termangu. Sebaliknya bangkit dan membuat sejarah baru. More calling, more anointing, and more assignment. More diberkati untuk menjadi berkat. Dengan mengadakan bakti sosial, More peduli dan More fight COVID. Di tengah maut merajalela, More membagikan sembako, APD, dan obat-obatan serentak di 8 kota di Indonesia. More mengadakan Global Leadership Summit dan webinar pertama kalinya dengan tema More Opportunity. Melalui teknologi Zoom, bersama narasumber dalam dan luar negeri, Bapak Johnson Manansang, Director of Taman Safari, Bapak Haryanto Adi Kusumo, Presiden Director PT AKR Korporindo, Bapak Anwar Kurniawan, Owner PT Antatirta Kirana, Bapak Andi F. Noya, Profesor Renald Kasali, dan masih banyak lagi. Di tengah ekonomi krisis, lockdown, dan situasi yang mencekam, persekutuan doa kantor disatukan oleh More secara online.
Berpusat dan difasilitasi oleh kantor Bapak Didi Mulyana setiap Kamis siang. Marketplace Breakthrough Prayer. More mulai mengadakan mesbah doa pagi, Morning Prayer. Hadirat Tuhan hadir, api doa turun, dan api revival berkobar. Morning Prayer setiap pagi diawali dan diakhiri dengan gambaran suatu penerbangan, GC 2021 and GC 2022. More mengadakan Natal virtual pertama kalinya bersama dengan marketplace ministry lainnya, seperti ICCC, KBC, Perduki, Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI, dengan narasumber Bapak Menteri Luhut Panjaitan dan lain-lain. Dengan tema Glowing in the Dark, bangkit menjadi terang di tengah kegelapan. Menerobos tahun 2021, More mengadakan acara ibadah dalam penerbangan virtual GC 2021. Sebagai simbol bahwa dengan GC, Jesus Christ sebagai sang jurumudi, maka penerbangan kita melintasi 2021 akan selamat sampai tujuan. Masih di tengah pandemi, More mengadakan kunjungan ke beberapa penjara atau lapas untuk memberitakan rahmat Tuhan bagi jiwa-jiwa terpelenggu di penjara. Juga, More mengadakan HMC, Healing Movement Camp, yang merupakan HMC pertama kali yang diadakan secara online. Dari jarak jauh dan dari tempat-tempat yang berbeda, ternyata kuasa Roh Kudus juga bekerja, menjamah dan melepaskan jiwa-jiwa terbelenggu. Tema HMC ini adalah Rise Up, Great Army. Kemudian, More juga menyelenggarakan secara virtual program training Seven Kingdom Lifestyle, modul tentang lifestyle, gaya hidup kerajaan Allah di dunia kerja. Pesertanya dari seluruh penjuru Indonesia. Berikutnya, More bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Douai mengadakan seminar Creative Writing. 28 Oktober 2021, dalam momentum Sumpah Pemuda, More mengadakan momentum Deklarasi Indonesia 1, merajut simpul-simpul kebangunan rohani di bumi pertiwi. Momentum ini diselenggarakan oleh More dengan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bersama dengan tokoh-tokoh History Makers, Revival Indonesia dari masa ke masa. Tujuan momentum ini adalah men-trigger kebangkitan genuine revival, kebangunan rohani yang sejati untuk berkobar lebih bagi generasi ini. More revival is now. Di penghujung 2021, More menggemakan Whispering Hope sebagai tema Natal dan memasuki tahun baru yang penuh harapan. More Lampung City menjadi koordinator pelaksana dalam momentum ini. Selanjutnya, More mengadakan serial Marketplace Talks dengan tema-tema aktual. Success starts from home, bijak menunaikan pajak, mendulang emas dari sampah menjadi rupiah, dan seminar investasi sehat versus investasi bodong bersama dengan OJK dan Profesor Roy Sambel sebagai narasumber. Tanggal 5 April 2022, ketika pandemi mereda, More mengadakan on-site gathering di Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor, bertema Together We Are Stronger. Blessed to bless, diberkati untuk menjadi berkat. Marketplace terpanggil bukan hanya untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat. Menyadari paradigma baru itu dan konfirmasi dari referen Suzette Hatting dan lain-lain, More terpanggil untuk menaati tuntunan Tuhan, melakukan sesuatu untuk menjawab kebutuhan bangsa ini. Dengan mengobarkan api revival dan kebangkitan next generation di Nias, Sumatera Utara, daerah di mana Injil pertama kali diberitakan di Indonesia. Marketplace, saatnya More bangkit untuk menjadi berkat. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Mari, jadilah history makers, pembuat sejarah bagi kerajaan Allah. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Selamat membuat sejarah, menjadi pelaku kehendak Allah bagi zaman ini. Haleluya. Yang menjadi host dari highlight tadi, Serena Emerald, si pondot saya, juga mengalami histori karena sejak dia kuliah gak sempat menginjak kampusnya, baru belakangan.
Namun yang luar biasa, meskipun belum sempat menginjak kampusnya, melalui teknologi secara online, paling tidak Serena telah menyabet suatu kejuaraan level ASEAN. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada cara-cara Tuhan yang ajaib yang hari-hari ini Tuhan mau lakukan bagi anak-anaknya. Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul mencatat tentang seorang history maker yang bernama Daud dalam Kisah Para Rasul. Ayat yang terkenal berkata, Kisah Rasul 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Salah satu contoh history maker yang tercatat dengan tinta emas dalam Kisah Para Rasul yang pernah hidup pada zamannya, yaitu Daud, Raja Daud. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kalau dikaitkan dengan sejarah, manusia dikaitkan dengan sejarah, itu ada 4 macam tipe manusia, jenis manusia dikaitkan dengan apa? Sejarah. Saya mau sebut yang pertama adalah manusia yang, ini pakai istilah saya saja, yaitu manusia prasejarah. Artinya itu manusia yang sehebat apapun sehebat apapun mereka, itu sudah masa lalu. Sudah bagian dari prasejarah. Orangnya sudah tidak ada, apalagi sudah tidak ada yang bisa diceritakan lagi. Manusia-manusia prasejarah yang sudah tidak relevan lagi. Di sini tidak ada orang-orang prasejarah. Amin. Haleluya. Lalu jenis manusia kedua dikaitkan dengan sejarah adalah, saya beri istilah, yaitu manusia pengamat sejarah. Orangnya boleh jadi masih ada, tetapi dia cuma pengamat. Haleluya, pengamat sejarah. Ya, cuman mencatat, kadang kasih komentar gitu-gitu. Tetapi bagaimanapun hebatnya mereka itu cuman pengamat. Bukan pelaku, bahkan pembuat sejarah itu sendiri. Banyak orang yang kayak gitu ya, hari-hari ini ya. Komentar pinter tapi omdo. Tapi yang Tuhan mau cari bukan pengamat-pengamat sejarah. Omdo itu apa? Omong doang. Haleluya. Lalu jenis ketiga adalah manusia. Nah ini apa? Korban sejarah. Oh my God, ini kasihan ini manusia yang satu ini ya. Mungkin dia jadi pelaku pada zamannya sih, tetapi ia dikalahkan oleh situasi zamannya. Zaman sudah berubah, dia akhirnya terlibas oleh perubahan itu. Dia menjadi pelengkap penderita. Bukan boro-boro menjadi pemeran utama, tapi malah menjadi figuran, bahkan pelengkap penderita, bahkan korban, victim. Bukan victor, tetapi victim. Menyedihkan sekali. Semoga di sini tidak ada orang-orang yang menjadi korban sejarah. Amin. Oh, secara mencatat ada orang-orang di marketplace, di usahanya yang menjadi korban sejarah. Ada perubahan-perubahan terjadi, tidak bisa mengikuti, dan akhirnya tinggal kenangan. Korban sejarah. Nokia nyaris jadi korban sejarah, salah satu contohnya. Syukur bahwa Nokia mulai bangkit kembali, merebut pasar. Haleluya. Nah, lalu yang keempat adalah yang luar biasa, yaitu ini. Manusia pembuat apa? Sejarah. History maker. Tepuk tangan buat history maker. Haleluya. Nanti kita lihat sebentar betapa Yusuf, Maria, ya, orang-orang Majus dari timur, itu orang-orang yang bergerak di dalam waktu Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang menyebabkan semua setting Natal pertama itu terjadi. Kelahiran Sang Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang pembuat sejarah. Tadi saya katakan, selain Nokia, Bapak Ibu Saudara, ada banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya mengalami tantangan hebat, masa-masa yang sulit, tapi bisa melewati itu semua. Kenapa dinosaurus itu punah? Bukan karena badannya tidak kuat atau kurang besar badannya, tetapi para ahli mengatakan karena dinosaurus tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat yang terjadi pada zaman itu. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang bisa bangkit di tengah masa-masa yang sulit.
BMW, siapa yang naik mobil BMW malam hari ini ke tempat ini? BMW dulunya itu bukan perusahaan mobil, BMW itu membuat pesawat dulu awalnya. Dan bahkan membantu Jerman waktu Perang Dunia dengan pesawat-pesawatnya, itu BMW. Tapi setelah Perang Dunia selesai, wah bagi BMW, dunia sorak-sorai, Perang Dunia selesai. Tapi BMW sedih, tidak lagi bisa memproduksi pesawat perang. Namun akhirnya BMW mulai bikin motor dan bikin mobil yang keren itu. BMW. Salah satu showroomnya ada di sebelah sini ya Pak Totong, di sebelah tempat gereja kita, BMW. Lalu ada juga perusahaan-perusahaan lain yang melakukan rebranding ya pada zamannya dan akhirnya mengalami terobosan. Menjadi pembuat sejarah baru. Contohnya adalah Google. Apa Bapak Ibu Saudara? Google, kenal kan ya semua sama Om Google. Ternyata Om Google itu sebelum terkenal kayak sekarang, dulu namanya bukan Google, dulu namanya adalah Backrub. Nah, jelek sekali kan, nggak pernah dengar. Tapi ketika Backrub melakukan terobosan baru, rebranding, meskipun nggak populer ganti nama, mulailah Google kita kenal seperti hari-hari ini. Selain Google ada merek Sony, apa saudara? Sony, sangat terkenal. Merek-merek Sony di semua elektronik kita, produksi Jepang sangat terkenal. Tapi mungkin banyak kita nggak tahu, sebelum Sony menjadi terkenal, Sony melakukan perubahan. Sony dulu namanya itu Tokyo Sushin. Nah, nggak pernah dengar kan? Sebelum kita dengarnya Sony setelah dia terkenal. Tapi sebelumnya namanya tuh Tokyo Sushin. Jelek kan ya. Lalu ada satu lagi, sepatu Nike. Nah, ada pakai sepatu Nike di sini. Oh, sepatu saya bukan Nike. Nah, Nike sebelum terkenal dulu namanya Blue Ribbon. Nah, jelek banget namanya ya. Lalu ketika Blue Ribbon mengadakan perubahan, demi perubahan bukan cuma ganti nama, mengadakan perubahan, maka Blue Ribbon menjadi Nike yang kita kenal sekarang. Haleluya. Mereka mengubah sejarah, membuat sejarah. Haleluya. Amin. Dan Tuhan rindukan anak-anaknya adalah orang-orang yang berani membuat sejarah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kadang-kadang kalau kita melakukan perubahan itu memang tidak mudah. BOM dulu nama sebelum MOR adalah BOM. Hampir 20 tahun kita menyandang nama itu, 20 tahun lebih. Lalu kita berdoa untuk melakukan perubahan dan Tuhan beri nama baru dari BOM menjadi MOR. Itu kita diresmikan rebranding itu di Februari 2020. Februari tahun berapa? 2020. Begitu dimulai Maretnya langsung pandemi. Haleluya. Dan perubahan-perubahan pun terjadi. Saya percaya, semua tim MOR percaya Tuhan sedang punya rencana sejarah yang baru. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Yusuf, Maria, kalau kita renungkan di hari Natal ini, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah history maker pada zamannya. Mereka berkata, ya Tuhan. Dan kemudian rencana Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Saya temukan bahwa mereka itu adalah history makers bagi mereka. History itu adalah his story. Amin. His story. Saya renungkan Yusuf, Maria yang sedang bertunangan. Itu pasti punya rencana. Nanti kita mau punya anak berapa ya? Kita mau married tanggal berapa? Punya rencana yang sangat banyak. Tapi tiba-tiba Tuhan mengintervensi hidup mereka. Menginterupsi hidup mereka. Tapi puji Tuhan, mereka mau berubah. Mereka mau tinggalkan history agenda mereka demi digenapinya his story digenapi dalam hidup mereka. Tepuk tangan buat orang-orang yang kayak gitu. Haleluya. Dan di Natal kedua, biar kiranya Tuhan juga
temukan orang-orang seperti itu. Mungkin kadang Tuhan hancurkan rencana kita, lukisan yang kita mau untuk hidup kita. Saya diberkati dengan satu kisah. Satu kisah tentang seorang pelukis yang sedang melukis pemandangan yang indah di Grand Canyon, Colorado. Dan ada tebing-tebing tinggi di sana, ada ngarai jurang, dan dia mulai melukis di situ. Pemandangan Grand Canyon yang agung itu. Lalu saking asiknya dia melukis, Bapak Ibu Saudara, dia lalu mengamati hasil lukisannya dari jauh. Dia mundur ke belakang, mengamati lagi, kurang apa ya lukisannya. Lalu dia mundur lagi, tanpa dia sadari di belakangnya ada jurang sebetulnya. Tinggal beberapa langkah lagi pelukis itu bisa kecebur di jurang. Tapi di saat yang menentukan itu ada seseorang yang mengamati apa yang sedang terjadi itu. Orang itu segera berlari memberitahu kepada pelukis itu, tapi saking pelukis itu sedang fokus kepada lukisannya yang indah, dia tidak dengarkan, tidak menghiraukan orang itu, mengingatkan dia di belakangnya ada jurang. Orang itu berlari dan apa yang dia lakukan? Menghancurkan lukisannya, membanting lukisan dan merobek-robeknya, sehingga pelukis itu berhenti dari langkahnya. Beberapa saat dia sempat marah kepada orang yang merusak lukisannya itu. Tetapi setelah yang merusakkan itu mengingatkan bahwa di belakangnya ada jurang yang membahayakan hidupnya, maka pelukis itu memeluk orang yang sudah menolongnya itu. Kadang Tuhan merusakkan lukisan yang kita buat, bukan? Demi menyelamatkan kita. Karena Tuhan punya tujuan yang lebih indah dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan yang mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang mau kita buat dalam hidup kita? Tahun mendatang adalah tahun yang tidak mudah. Mungkin banyak orang semua sehari-hari ini berpikir tentang hal itu. Sehingga melupakan his story, apa yang Tuhan mau. Satu kali Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan wanita Samaria. Lalu murid-muridnya baru datang dan membawa makanan. Dan bilang gini, Tuhan Yesus, ayo makan dulu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Padaku ada makanan yang belum kamu kenal. Haleluya. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai kapan? Oh, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama. Mari kita panggil berdiri bersama. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami menjadi bukti akan kebesaran-Mu. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu, bukan menggenapi agenda kami sendiri, histori kami sendiri, tetapi menggenapi histori, yaitu kisah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Bicara lebih jauh buat setiap kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
Silakan duduk kembali dulu. Saya ingin sebelum kita nanti akan mendengar kesaksian dari orang-orang yang dapat kita sebut history makers pada zamannya, persekutuan doa kantor, mesbah doa kantor. Lalu kemudian adalah kita bergerak di dalam Nias for Christ, pemulihan and revival next generation, pengutusan dan pemberdayaan di kawasan kantong-kantong Kristen yang Tuhan titipkan hari-hari ini dalam 2-3 tahun terakhir adalah Nias. Nias Sumatera Utara, tempat di mana kawasan Injil pertama kali diberitakan di Indonesia. Kondisinya hari-hari ini kita tahu dari data-data yang ada, penurunan populasi kekristenan yang ada di sana. Ya. Dan juga masalah yang dihadapi oleh generasi muda yang ada di sana. Tuhan mempertemukan itu di sana. Nanti kita akan dengarkan kesaksiannya. Dan biarlah More bergerak lebih jauh setelah rebranding ganti nama. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya, amin. Jadi tanggalkan paradigma lama bahwa More atau BOM dulu hanya IOPD kantor. Itu sudah lewat. Itu tetap ada, tetapi Tuhan mau pakai kita lebih lagi untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Tepuk tangan buat Tuhan yang mengerti. Haleluya. Masuki 2023 nanti ada serial Marketplace Webinar Economic Insight 2023, pemberdayaan ekonomi jemaat di masa resesi. Akan ada serial webinar itu di awal tahun 2023. Lalu doakan juga akan relocation More Office. Jadi kenapa history maker? Karena gedung yang kita pakai ini baik dipakai oleh More maupun gereja GPI AKR, gedung di mana kita sedang duduk saat ini, malam ini, 2023 menurut rencana akan diruntuhkan dan akan dibangun gedung yang baru. Kemana More akan pergi, gereja Tuhan di sini kemana akan pergi, masih menunggu tuntunan tiang awan dan tiang api. Betul Pak Tontong ya, haleluya. Tetapi kita terlalu percaya kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Doakan untuk More program 2022, haleluya, puji Tuhan. Nah, malam ini kita akan masuk dalam sesi berikutnya, talk show bersama dengan para history makers. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Silakan Bro Nixon, lanjutkan, haleluya. Wow, luar biasa untuk pesan Natal yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yakobus S. Wibowo, yang sangat memberkati setiap kita tentunya. Biarlah histori yang kita buat menjadi his story, ya, bagaimana hidup kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, ternyata pembuat sejarah juga dapat kita temukan malam hari ini, ya. Dan ada di tempat ini, Saudara. Yang mau kenal berikan tepuk tangan yang paling meriah, Saudara. Wow, luar biasa ya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana mereka mendapatkan hikmat untuk memulai sebuah bisnis, usaha maupun pelayanan nanti Bapak Ibu Saudara yang mereka geluti dengan ketekunan dan disiplin hingga mereka bisa sampai saat ini, ya. Nah, Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dan kesaksian hidup dari beberapa narasumber kita yang luar biasa. Namun sebelumnya kita akan panggil moderator kita pada malam hari ini, wanita muda yang cantik, ya. Energik dan cinta Tuhan tentunya, ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Serena Emerald. Untuk itu kakak undang untuk maju ke depan. Ayo. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu belum kenal, ya, nanti akan kenalan lebih lanjut. Tapi Bapak Ibu Saudara, Serena ini adalah anak daripada Pak Yakobus, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau bapaknya ganteng, otomatis anaknya juga cantik. Tapi coba cari dan temui ibunya, Saudara. Pasti cantik juga. Haleluya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, nggak usah berlama-lama lagi. Apa kabar hari ini, Serena? Luar biasa. Gimana dak dik duk derkah? Berasa ya, Berasa banget. Jujur berasa banget. Supaya dia nggak berasa, berikan tepuk tangan dan semangat Bapak Ibu. Oke, gak usah lama-lama, this is your time.
Serena Emerald, silakan untuk memimpin kita. Terima kasih kakak MC kita yang ganteng, keren, baik hati. Bintang 5 lah ya pokoknya ya. Puji Tuhan. Shalom History Makers, ada suaranya shalom? Luar biasa, pembuat sejarah bagi kerajaan Allah. Sebelumnya izinkan aku mau memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Udah kenal aja belum tentu sayang, apalagi kalau nggak kenal gitu. Jadi perkenalkan, aku Serena Emerald, hari ini akan memandu sesi bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Luar biasa senang dan merupakan sebuah kehormatan besar untuk dapat turut bergabung dalam agenda perayaan Marketplace Celebration pada malam hari ini bersama dengan orang-orang hebat di tempat ini. Setuju? Amin? Yang mau menjadi history makers dan bukan menjadi korban sejarah, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan ya pesan dari maksudnya hambanya Bapak Yakobus. Nah, sekarang pada sesi yang spesial ini kita akan berbincang-bincang dengan kedua tokoh, kedua history makers pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, izinkan aku akan membacakan sedikit profil singkat dari kedua narasumber kita. Yang pertama, ada Bapak Johnson Manansang, selaku Direktur Taman Safari Indonesia, yang merupakan kebun binatang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Saat ini, Bapak Jansen juga menjadi anggota Dewan Penasehat Association of Southeast Asian Zoos dan tentunya juga tetap aktif melayani di ladang Tuhan. Luar biasa. Mari sebelumnya kita akan saksikan sebentar sekilas mengenai Taman Safari Indonesia. Mungkin boleh lampu diredupkan sedikit. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. Baik, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangannya. Itu dia tadi sedikit mengenai Taman Safari Indonesia. Dan yang kedua, history maker kita pada malam hari ini ada Bapak Budianto Totong yang merupakan founder dari Mitra 10, sebuah retail modern pertama di Indonesia yang melahirkan konsep belanja bahan bangunan dan perlengkapan rumah dalam satu atap. Mitra 10 saat ini sudah melebarkan sayap dengan 45 cabang toko tersebar di kota-kota besar di Nusantara. Di Sumatera, Batam, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Lumayan ya, banyak sekali sampai agak engap bacanya jujur. Nah, hingga saat ini masih terus berekspansi ya dan terus berkembang pastinya. Saat ini beliau juga tetap aktif melayani Tuhan, menggembalai GBI AKR tempat kita berkumpul pada malam hari ini. Luar biasa. Kalau begitu sejenak kita juga akan menyaksikan sedikit cuplikan mengenai Mitra 10.
tanpa berlama-lama kita undang untuk maju ke depan kedua tokoh kita, Bapak Budianto Totong dan Bapak Johnson Manansang untuk maju ke depan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Jangan rebutan, yang mana aja boleh. Yang mana aja boleh. Iya. Malam, selamat datang Bapak-bapak. Kita duduk dulu ya. Nah, sebelumnya nih, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu yuk untuk kedua narasumber kita yang sudah datang pada hari ini. Sebelum kita mulai berbincang-bincang nih, enaknya aku panggilnya apa dulu ya? Bapak, Om, Opa, atau Bro? Oh, Bro, enggak kali ya Bro, jangan ya. Tapi kalau di luar acara nih biasanya aku panggilnya Opa Yansen dan Om Totong, biasanya begitu. Aman? Apakah oke? Oke. Panitia oke ya? Aman ya? Gak apa-apa, nanti Opa Yansen kita bisa nyaru jadi opa-opa Korea ceritanya Opa. Gak apa-apa ya? Nah, bagaimana dulu kabarnya Opa Yansen dan Om Totong pada malam ini? Sehat? Baik, terima kasih. Baik. Oke, sehat, luar biasa, puji Tuhan. Opa Yansen, aku dengar-dengar katanya abis keliling terus ya. Kemarin ini belum lama abis dari Korea, terus ke Amerika, lalu ke Bali, dan kemarin baru pulang dari Vietnam nih kabarnya. Iya ya Opa ya? Betul, terima kasih. Oke, tapi jangan salah sangka Bapak Ibu Saudara sekalian, Opa Yansen keliling dunia bukan mau jalan-jalan, tapi mau ngurusin badak katanya Opa ya? Bukan badak aja, tapi seluruh dari bagian satwa-satwa juga. Oke, seluruh satwa. Nah Opa, sekalian kita semua lagi berkumpul pada malam hari ini, aku dapat titipan. Katanya mau ada yang diklarifikasi sama Opa Yansen nih. Apakah betul Opa? Katanya lebih mudah ngurusin badak daripada ngurusin manusia nih. Ya, itu selalu bicarakan saja. Iya. Tapi sebetulnya manusia lebih gampang kalau Oh, manusia betul. yang berjiwa Tuhan. Amin, berjiwa Tuhan saudara-saudara ternyata. Karena katanya ya Opa, populasi badak di dunia memang semakin menipis, semakin langka. Tapi kok populasi manusia bermuka badak justru semakin banyak. Beneran gak Opa itu? Betul ya. Tapi waduh, jangan sampai di sini nggak ada kan ya Opa ya, manusia bermuka badak di sini nggak ada ya. Iya, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada ya di sini ya. Puji Tuhan. Kemudian kalau Om Totong juga kabarnya muter-muter keliling dunia juga ya Opa. Tidak kalah sibuk rupanya. Betul? Keliling-keliling jalan-jalan Oh, saya. jalan-jalan. Oh, nggak jadi sibuk, jadinya happy-happy ya Opa ya. Luar biasa. Katanya kalau panitia nggak menghubungi dari jauh-jauh hari, belum tentu kita malam ini berkesempatan ketemu dengan Om Totong katanya. Begitu. Baik, senang, sangat senang bisa. Saya dengan Opa Yansen, umurnya hampir sama. Oke, oke. Jadi gimana Saya nih mau nih disamaratakan? masih sama-sama Gimana? Opa jadinya. Oke, kalau gitu Opa kita Yansen klarifikasi. tahun ini umur berapa? 80 Pak. Oh 80. Saya mah selisih dikit lah, cuma 10 tahun. Ah. Oke, jadi cukup bos dipanggil Om atau mau aku panggil Opa? Opa Korea dua-duanya nih, bagaimana? Ya udah suka-suka aku aja deh ya, karena moderatornya aku ya. Nanti aku panggil apa aja deh, begitu. Baik, sangat senang melihat Om Totong, Opa Yansen, dua-duanya terlihat sangat sehat, energik, dan terus dinamis. Keren ya, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua Terima kasih. narasumber kita. Oke, nah, aku mau mulai nih masuk ke pertanyaannya karena waktu kita cukup terbatas. Tadi kata Om Totong, jangan susah-susah ya. Tenang, gak susah-susah kok. Yang pertama nih, there's always a start in every journey. Aku penasaran bagaimana sih startnya, bagaimana cerita awalnya para bapak-bapak ini bisa mendapatkan benefisi untuk membangun usaha yang digeluti pada saat ini. Misalnya, kalau dalam halnya dari Om Totong, dulu toko bangunan itu kan menjual barangnya terpisah-pisah, begitu ya. Kayak misalnya nih, mau beli catnya di mana, beli keramiknya di mana, beli kerannya di mana, beli klosetnya juga di mana gitu ya. Tapi gimana sih bisa muncul ide untuk membangun Mitra 10 yang menerapkan one stop shopping atau konsep belanja bahan bangunan dan perlengkapan rumah dalam satu atap, begitu. Dan kemudian kalau dalam halnya Opa Yansen juga dulu dari sirkus ya Opa ya, dari Betul. Oriental Circus. Nah aku sering mendengar nih ceritanya, kok bisa hingga saat ini sampai menjadi kebun binatang terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara, luar biasa. Tapi sebelum dijawab,
aku mendapatkan request dari panitia, emang panitia kita cukup banyak requestnya sih, Opa. Jadi ngalu ya. Nah, katanya kita menentukan siapa yang menjawabnya dengan main Gumshoot nih, Bapak Ibu Saudara. Opa masih ingat main Gumshoot seperti apa? Masih ya? Sebenarnya tadinya aku taunya Gumshoot itu yang gunting kertas batu. Tapi kata panitia, oh enggak, yang gajah, manusia, dan semut. Katanya kemarin aku sampai pelajari dulu gimana cara mainnya Gumshoot itu. Jadi kalau kata panitia begini, kenapa tiba-tiba main Gumshoot sih? Karena kata pepatah, manusia berhenti bermain bukan karena mereka menjadi tua, tapi justru mereka menjadi tua karena mereka berhenti bermain. Ya begitulah pokoknya intinya, karena kita semua di sini masih muda, jadi yuk kita main Gumshoot. Gitu aja ya Pak ya. Kita dikerjain nih ya. Kapan lagi bisa ngerjain opa-opa di sini ya? Kita dikerjain sama cucu. Wah betul, apa cucu dikerjain, Luar betul. biasa, sudah diangkat cucu nih saya ceritanya. Puji Tuhan. Boleh kalau gitu tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Sudah siap Opa untuk main Gumshoot? Oke, Udah siap? Siap. Ya. Ayo. 1, Oke. 2, 3. Oke, yang menang Opa Yansen ya, berarti puji Tuhan. Momen bersejarah juga, Bapak Ibu Saudara saya cukup yakin belum pernah melihat Opa Yansen dan Om Totong main Gumshoot, betul? Kapan lagi kalau tidak di sini ya? Sambil saya ambil minum saya. Oh iya, boleh. Yang banyak ngomong saya tapi yang haus Om Totong rupanya. Baik, kalau gitu tadi pemenang Gumshoot kita, Opa Yansen boleh menjawab pertanyaannya. Masih ingat ya Opa? Baik. Mengenai bagaimana startnya. Oke, silakan Opa boleh. Bisa? Iya, kalau gitu coba saya minta dicuplikan satu video. Ini talk show ya, selalu ke show begitu musik ya. Inilah bangun tendanya sirkus. Kita gelar dulu tendanya. Lalu kita kerek pakai tangan manusia biasanya. Nah ini jadinya. Bisa 3.000 penonton. Inilah hero-hero menjadi pemain-pemain artis. Ada gajah, ada harimau, ada singa, ada orangutan dan lain-lain. Ini Opa Sri Ini Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bapak. Inilah mengadakan mimbar, kita adakan gelarkan. Kita ada ibadah. Ada baptisan air, baptis selam. Nah, Pujian. ini penting sekali. Oleh karena Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mustahil darah daging mewarisi kerajaan surga. Tetapi hanya apa yang rohani dapat mewarisi kerajaan surga. Ini istri saya juga dibaptiskan. Inilah kami sampaikan kesaksian firman Tuhan. Itulah sekedar singkat saja. Memang saya mau ceritakan, memang awal-awalnya kami dari keluarga bapak saya namanya Hadi Manansang, tentu istrinya Tuti Manansang. Dia seorang artis, seorang pemain sirkus dan melahirkan saya. Memang kita sudah ditentukan, dipilih Tuhan menjadikan artis. Tetapi banyak orang mengatakan kalau artis itu fana. Tetapi satu hari saya ketemu seorang guru yang mengajar di Fakultas Yogyakarta Universitas. Datang ke tempat sirkus melihat lalu menceritakan kepada saya satu ayat daripada firman Tuhan, yaitu Yohanes 3 di sana. Bahwa ada satu guru, yaitu namanya Nikodemus yang datang, yang ketemukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan harus lahir kembali, baru bisa lihat kerajaan surga. Akhir kembali, saya tanya juga sahabat, loh kita bisa lahir lagi? Iya katanya, kalau dilahirkan dengan air dan roh, bisa masuk kerajaan Allah, yaitu surga yang kekal, bukan fana lagi. Wah ini yang kita cari,
Tapi dikatakan juga bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ditunjukkan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga pada anaknya diberikan kita kuasa. Wah, luar biasa. Nah, itulah saya menerima Tuhan Yesus itu. Sehingga hidup saya itu di sirkus lain lagi. Kalau dulu kami adakan pada hari Minggu, kita adakan satu mimbar dari tempat ibadah. Saya carikan pendeta-pendeta di mana-mana di kota sana supaya datang, supaya kita disiram lagi dengan firman Tuhan. Bahkan kita ada sekolah minggu, itu pengaruhi semuanya kita kerjanya. Sampai karyawan semua terpengaruh karena mereka dengar, mereka hadir juga ibadah itu. Lalu berdampak ya yang besar sekali. Semuanya menerima Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan itulah kita ini bersaudara. Seperti saudara yang rukun. Seperti Mazmur 133. Rukunnya itu turunlah berkat-berkat. Maka sirkus diberkatkan. Lebih besar lagi. Banyak lagi hewan-hewan yang lahir. Itulah cikal bakalnya kita kasih tanah lagi. Bagaimana Tuhan berikan kita seperti apa yang kita katakan. Yang kita tidak pernah lihat dengan mata, telinga mendengarnya. Atau timbul dalam hati. Tuhan siapkan pada kita. Amin. Tuhan siapkan kita tanah. Kita dapat tanah 10 hektar untuk taruh hewan-hewan dan semuanya. Itulah yang pertama. Luar biasa, menarik sekali. Tadi ternyata sudah ada persekutuan doa dari zaman sirkus berarti. Betul. Ya Opa ya. Gimana itu dilayani oleh MOR? Oh enggak ya, belum. MOR-nya agak belum ada ya. Itulah MOR akan kita layankan lagi, lebih banyak lagi. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Opa Jansen. Berikutnya mungkin kita akan mendengarkan jawaban dari Om Totong. Bagaimana Om Totong? Saya sejak pandemi tahun 2020 sampai hari ini adalah hari pertama saya injak di tempat ini. Tepuk tangan, luar biasa, karena ini rumahnya. Jadi ini karena undangan MOR dengan tema History Maker ini, saya mau nggak mau harus hadir. Terima kasih. Thank you Pak Yakobus, Pak Jansen sudah berikan kesempatan pada saya untuk memberikan sedikit kesaksian ya tentang bagaimana berdirinya Mitra 10. Sebetulnya sederhana, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pertama perlu hikmat. Yang kedua kita perlu waktunya Tuhan. Yang ketiga, kita mesti berani melangkah. Tanpa 3 hal ini tidak mungkin. Kalau kita selalu lihat di sejarah ya, history, itu umumnya orang yang berhasil tuh selalu mengandung 3 hal ini. Untuk Mitra 10 hari ini sudah 45 toko ini, kita mesti tahu dulu sejarahnya tuh dari mana. 56 tahun yang lalu, itu berdiri sebuah toko cat di Gajah Mada, nama toko cat Sentosa. Lalu berkembang, bertumbuh, menjadi sebuah perusahaan distribusi bahan bangunan. Saya tahun 92 baru bertobat. Sebelumnya itu saya adalah bukan orang Kristen. 92 saya bertobat, saya bergabunglah di gerejanya Pak Niko, di Karsa Pemuda. Sejak ikut gereja Pak Niko, saya mendapatkan hikmat. Nah ini bicara pertama hikmat. Ya hikmat itu tentu datang dari Tuhan. Tuhan tanya, ini perusahaan yang saya percayakan PT Catur Sentosa Adiprana namanya ya. Dari toko sudah berubah ke PT. Ini akan kamu bawa kemana nantinya? Saya nggak ngerti. Lalu tentu berdoa. Kita tahu sebuah perusahaan distribusi bahan bangunan, sebuah perusahaan distribusi adalah di tengah. Atas ada prinsipal, bawah ada customer. Kita di tengah, kita di sandwich. Distribusi bahan bangunan jangka panjangnya itu pasti banyak masalah. Masalahnya bukan datang dari kita, tapi masalahnya karena setiap prinsipal pemilik merek maunya kalau bisa direct langsung. Makanya sekarang ada online segala gitu ya. Nah, karena dapat hikmat itu, saya kumpulin tim manajemen saya. Saya bicarakan, perusahaan yang kita bangun ini tidak hanya generasi kita aja. Tapi kita mesti mikirkan
generasi berikutnya itu bagaimana. Oleh karena itu saya bilang kita mesti pikirkan, karena karyawan kita banyak, tanggung jawab kita besar. Karena perusahaan yang Tuhan percayakan kita kelola ini bukan miliknya kita, miliknya Tuhan, kita hanya pengelola. Oleh karena itu saya bicara kita bukan prinsipal, kita juga bukan retail. Nah, jadi saya ajak kita tim manajemen itu pikirkan, kita mau naik ke jadi prinsipal, upstream, atau downstream. Kalau upstream, karena saya sebagai distributor, sebelum saya untuk bikin sebagai upstream pabrik, kita sudah di-cut duluan. Jadi kita punya bisnis hilang. Jadi saya nggak memikirkan upstream, dan itu juga bukan kompetensinya saya. Kita tahu firman Tuhan, Matius 25 itu bicara tentang talenta. Setiap kita punya talenta. Jadi kita mesti jalankan sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Lalu saya bilang, oke, kalau gitu kita fokus kepada downstream. Downstream, namanya saya sebagai distributor, saya punya langganan adalah toko-toko tradisional, yaitu pub and mom shop itu namanya. Kalau saya ikutin dengan cara itu, berarti kan saya jadi kompetitor mereka. Walaupun sekarang pun juga kompetitor ya. Nah, karena dari itu, saya 94, 95, 96 saya berangkat ke Amerika. Lihat konsep namanya modern store tuh kayak gimana. Kayak saya ke Home Depot, ke Lowe's. Juga kita pergi Australia, kita lihat Bunnings ya. Setelah lihat pulang, jadi punya satu ide. Itulah mulai tahun 97, kita mulai start bikin Mitra 10. Apa boleh kata, tahun 97 kita tahu itu terjadi satu krisis moneter yang luar biasa. Ya, krisis yang hantam mulai dari Thailand, masuk di Indonesia, mungkin you belum lahir kali ya? Belum, Opa. Ya, belum lahir. Tapi saya perlu jelaskan. Itu krisis moneter yang hantam Indonesia paling berat. Ya, begitu banyak perbankan, begitu banyak perusahaan tuh collapse. Karena dolar dari 2000 sampai di atas 15-16 ribu. Nggak ada yang sanggup untuk bayar itu. Nah, oleh karena itu kita sudah mulai start dengan namanya Mitra 10. Saya bilang tetap kita harus fokus lanjutkan. Nah, Mitra 10 ada hari ini karena awalnya yaitu toko cat Sentosa. Amin. Amin. Ya. Oke, puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berarti tadi kalau Om Totong menangkap peluang perubahan dari pola berbelanja dari tradisional menjadi pola modern seperti itu ya. Saya tambahkan satu hal, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, apalagi sebagai businessman, selalu harus ingat 3 hal. Kalau bahasa Mandarinnya, tianshi, tili, renhe, artinya 3 hal ini adalah, tianshi itu adalah waktunya Tuhan, tili itu adalah location, renhe itu adalah hubungan. Kita menjalankan hidup ini, apalagi jalankan bisnis kita ini, harus selalu perhatikan 3 hal ini. Ya, waktunya Tuhan, dan kita tahu kita lokasi di mana, dan yang ketiga itu adalah hubungan itu sangat penting. Ya, itu tambahan saya. Oke, puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau bisa tadi aku simpulkan, kedua narasumber kita, Om Totong dan Opa Yansen, sama-sama berani melakukan yang beda, Bapak Ibu Saudara. Bukan jadi biasa-biasa aja, tapi membuat sejarah. Seperti itu. Baik, mari kita berikan tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah, dalam perjalanan menggeluti usaha ini, apa sih tantangan terberat yang dihadapi atau suka duka yang dialami? Mungkin bisa juga termasuk dari situasi pandemi yang kita alami sampai saat ini. Boleh mungkin tadi kan Opa Yansen duluan, sekarang gantian. Om Totong duluan. Oh, saya dulu. Iya. Jadi pandemi ini memang hantam
bukan hanya Indonesia, dunia ya. Saya ingat tahun 2020 Pak Niko berikan visi kepada kita itu adalah dimensi yang baru. Saya jujur, saya belum pernah lihat keadaan dunia, seluruh dunia seperti hal yang demikian melalui namanya COVID-19. Waktu COVID-19 masuk hantam di Indonesia itu bulan Maret. Langsung hati saya sudah takut. Saya takut seperti terjadi lagi tahun 97, 98 sampai ada namanya itu krisis sosial. Nah, saat itu saya bagi dua hal. Suka dan duka itu ada. Dukanya itu adalah, saya ngomong dukanya dulu. Dukanya itu adalah perusahaan yang saya manage, yang Tuhan percaya pada saya pimpin ini, belasan perusahaan, karyawan itu sudah di atas 10.000. Gimana saya untuk mempertanggungjawabkan kelangsungan hidup mereka? Saya tidak memikirkan pribadi saya, tidak memikirkan kepentingan keluarga saya. Tapi saya pikirkan bagaimana karyawan ini jangan sampai PHK, jangan sampai kita potong gaji, tapi kita bisa tetap survive. Tanggung jawab kita perusahaan ini juga tantangan itu adalah perusahaan publik. Kalau kita bicara perusahaan publik, kita ada investor, kita ada publik. Nggak bisa kita udah ada masalah, udah biarin, nggak bisa. Nah ini bicara dukanya. Tentu masalah demi masalah yang kita hadapi itu banyak, ya. Tapi puji Tuhannya, sukanya juga banyak. Sukanya itu saya ambil dari Mazmur 23, ya. Firman Tuhan mengatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya pilih mengandalkan Tuhan. Tidak gampang, tapi saya cuma sampaikan gini. Sesulit apapun juga keadaan yang menghantam ekonomi Indonesia ini, saya katakan, yang penting kita mesti unity. Kalau kita unity, sehati, sesulit apapun juga, kita mampu untuk menghadapinya. Itu yang kita jalankan. Ya saya singkatkan dengan nama itu adalah one language, one speech. Itu mesti komando dari atas. Saya sebagai CEO, saya katakan, apapun yang saya putuskan, apapun yang saya katakan, follow, jalankan. Puji Tuhan, tidak mudah, tapi kita bisa lewati. Dan bahkan kita diberkati luar biasa. Mujizat terjadi. Tidak sangka bahwa bisnis kita ini salah satu yang diizinkan pemerintah itu boleh tetap operate. Tapi selalu jaga namanya itu protokol kesehatan yang baik. Banyak kendalanya kita hadapi, tapi tetap saya katakan kalau kita unity, Tuhan pasti ikut campur tangan tolong kita. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Om Totong bahwa tantangannya banyak dan berat-berat ya Om. Tapi dijalani dengan Tuhan, Tuhan yang mengubah ratapan menjadi tarian, mengubah lembah kekelaman menjadi puncak kejayaan. Puji Tuhan, mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kemuliaannya. Selanjutnya gantian, apa yang? Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana kalau kita usaha kita, sirkus kita undang mendatangkan kehadirat ya Tuhan. Tuhan memberkatkan kita sehingga kita dapat berkat yang banyak. Karena semua karyawan sampai menerima Tuhan semuanya. Itulah satu mujizat terjadi. Dengan adanya unity, berkat-berkat itu turun. Sehingga kita dari sirkus ya cuma 1 hektar. Kalau kita main di tempat-tempat hanya minjem lapangan. Tetapi kita sudah punya 10 hektar. Kita ada juga bimbang, tetapi Tuhan ada Allah kita. Tapi kita juga khawatir kadang-kadang atau cemas atau semuanya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, Dia sudah siapkan rumah pada kita semuanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Maka disiapkan tempat kita semuanya. Tetapi sekarang kita jalannya bagaimana untuk nilai-nilai dari kerajaan Allah. Itulah kalau kita dagang atau bisnis, nilai-nilai dari kerajaan Allah. Yang kebenaran. Karena Tuhan the way, the truth, the life. Itu kebenaran, harus kita jalankan. Nah, kita sudah itu tidak diizinkan dari pemerintah. Karena tempatnya lokasi itu di jalan puncak, macet kalau di pinggir jalan. Itu di stop.
Sedangkan kita sudah beli tanah itu 10 hektar. Bahkan kita sudah berdoa pada Tuhan, sudah minta pada Tuhan. Itu diberkatkan dia. Tetapi tidak bisa. Sampai naiknya untuk DPR RI. Urusan kecil sekali. Akhirnya sampai kita pakai pengacara yang terkenal. Tetapi kita bisa lawan. Tetap daripada jalan itu macet gak bisa. Tetapi seperti apa dikatakan, kita percayalah pada Tuhan. Tuhan katakan, yaitu daripada Yohanes 14:12, itulah yang saya dapat terima. Barang siapa percaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Bahkan pekerjaan lebih besar lagi. Bahkan kalau kita mau minta atas nama Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Kita dari 10 hektar dilarang pemerintah, dikasih lagi 50 hektar lebih lagi. Itulah Taman Safari yang kedua kali. Luar biasa, boleh kita Ya, berikan tepuk itu tangan. nilai-nilai kerajaan Allah kita pegang juga. Kebenaran, kita lakukan kebenaran, kita tidak menipu, tetapi kita dikasihkan lagi yang lebih berkat, lebih besar lagi di situ. Nah, ada yang ketiga, nanti selanjutnya barangkali, atau tunggu dulu saya dulu. Udah tidak sabar untuk menuju ke pertanyaan yang ketiga sepertinya. Tapi kalau boleh aku berikan kesimpulan lagi Yes. bahwa hanya mereka yang berlutut di hadapan Tuhan yang mampu berdiri di tengah goncangan. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Oke, nah yang terakhir, pertanyaan yang terakhir sekaligus sebagai penutup. Apa pesan bapak-bapak khususnya bagi generasi muda untuk jangan takut menjadi pembuat sejarah, apalagi menjadi pengekor atau korban sejarah? Boleh silakan, tadi sekarang gantian ke Opa Yansen berarti ya. Baik, yang tadi sudah saya katakan, apa yang Tuhan lakukan kerja, asal kita percaya, kita akan lakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita lakukan kerjaan itu, bukan man-made, bukan buatan manusia, tetapi buatan daripada Tuhan. Bagaimana usaha safari yang tidak pernah kita tahu, dan kita tidak pernah sekolah, dan tidak kita pernah pikir, atau timbul dalam hati kita, tidak ada semuanya. Tetapi Tuhan siapkan. Nah, jadi juga pepatah daripada kita di bisnis sekarang, pada zaman ini sekarang, untuk semuanya, atau orang-orang pekerja, atau anak muda, semua generasi baru, baik pekerjaannya, baik profesi apa aja, itulah profesi itu, jadikan mimbar untuk penginjilan. Luar biasa. Apa Boleh itu saya? Satu rahasia lagi, jangan bisnis as usual. Jangan biasa saja. Tetapi andalkan kepada Tuhan kita. Tuhan akan berikan terobosan-terobosan lagi semuanya. Walaupun ada goncangan apa, kami tidak takut bahwa Tuhan sertakan kita, Immanuel. Luar biasa. Jadi jangan menjadi biasa-biasa saja. Mari bangkit dengan unusual things ya Opa. Yes. Unusual visions bersama dengan Tuhan tentunya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Puji Tuhan. Selanjutnya Opa Toto. Bicara untuk generasi muda saat ini memang sama saya punya usia nih udah bedanya jauh. Jadi apa yang kita pikirkan sama anak-anak muda nih beda. Tapi saya cuma mau ingatkan pada semua generasi muda, yaitu kalau kita bicara generasi Yeremia, hiduplah senantiasa hanya bergantung dan percaya pada Tuhan. Jangan percaya pada dunia ini. Jangan cuma lihat apa yang terjadi di dunia ini, tetapi tetap semua itu fokusnya kepada Tuhan. Amin. Nah, saya mau share beberapa hal apa yang saya punya, saya alami, tentu saya mau share pada anak-anak muda untuk berikutnya. Generasi Yeremia ini. Pertama, saya mengalami namanya itu krisis ekonomi ini, perusahaan ini kan sudah 56 tahun. Jadi krisis demi krisis saya sudah alami. Apalagi saya sudah bertobat, terima Tuhan. Jadi hikmat dari Tuhan itu sangat penting. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya, melangkah, dan apapun yang kita dipercayakan itu kita mesti fokus. Lakukan 4 hal. Pertama, doa. Doa ini tidak bisa kita abaikan. Tapi kalau kita hanya doa tok, jadi kita cuma istilahnya tuh mimpi siang bolong kalau kita tidak lakukan apa-apa. Kedua, harus kita namanya itu
usaha. Tuhan sudah percaya pada kita, setiap kita ini punya talent. Pak Jansen talentnya untuk hal-hal soal binatang, ya, makanya ada safari. Saya sebagai businessman, juga sebagai hamba Tuhan, ya saya mesti fokus apa yang Tuhan sudah percaya pada saya untuk kelola. Kalau kita namanya itu kerja, kita usaha, tanpa doa, kita sombong. Seolah-olah nggak ada Tuhan. Nah, dua hal ini adalah ora et labora. Yang ketiga, kita perlu iman. Kalau kita iman tanpa perbuatan, itu mati. Jadi apapun yang Tuhan sudah percaya, kita mesti imanin, kita melangkah, kita minta bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dari waktu ke waktu, Tuhan akan tunjukkan jalan yang benar. Yang keempat, belajarlah taat. Apa yang Tuhan percayakan, kita taati. Tentu taat itu adalah bicara firman Allah. Taat itu sering saya singkatkan gini, T-A-A-T. Tuhan berfirman, aku percaya dan melakukannya. Aku melakukan yang aku bisa. Tuhanlah melakukan yang aku tidak bisa. Sederhana. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mesti memiliki motivasi yang benar. Saya ambil Kolose 3 ayat 23 dan 24. Ini adalah prinsip saya sebagai seorang businessman juga melayani. Saya selalu pegang teguh firman ini. Firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita tahu hidup kita ini miliknya Tuhan. Sejak hari pertama kita terima Tuhan Yesus, mulai saat itu hidup kita adalah miliknya Tuhan. Semua apapun yang Tuhan percaya pada kita ini miliknya Tuhan. Kita hanya pengelola. Oleh karena itu, apapun yang dipercayakan, kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Ayat 24-nya, upah itu datang dari Tuhan. Yang ketiga, tadi sebetulnya Pak Jansen sudah sampaikan, apapun yang kita kerjakan, jangan ambil nilai-nilai dunia, nilai-nilai kerajaan Allah. Saya di grup perusahaan kita, setiap bulan, pasti di awal bulan, Jumat yang pertama atau yang kedua, kadang-kadang waktu ya, itu kita pasti ada ibadah secara online sekarang. Online kita hybrid ya. Untuk seluruh unit bisnis itu saya perintahkan semua harus ikut. Kita ada doa, pujian, dan ada firman Tuhan. Sekaligus kita adakan perjamuan kudus. Itu di setiap perusahaan saya yang saya jalankan. Yang keempat adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, saya sampaikan kepada generasi Yeremia ini harus memiliki 3C. Pertama, karakter. Kedua, kompetensi. Ketiga adalah komitmen. 3 hal ini kita baru bisa memberikan kontribusi dalam perusahaan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan untuk keluarga juga untuk bangsa dan negara. Amin. Ini yang saya sampaikan. Amin, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Oke, jadi pesannya untuk generasi muda tadi ada cinta duit ya Om Totong ya. Tapi duitnya adalah doa, usaha, iman, dan taat. Puji Tuhan. Kemudian tadi juga ada karakter, kompetensi, dan komitmen ya Om Totong. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaannya. Oke, tanpa terasa sudah habis pertanyaan aku. Ternyata tadi aku lihat ternyata yang pegang contekan bukan aku aja nih Bapak Ibu Saudara, tapi Om Totong di sini juga ada contekannya ya. Rupanya bawa contekan juga. Baik, terima kasih, sangat menginspirasi kisah yang sudah dibagikan oleh kedua history makers kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Om Jansen, Om Totong. Terima kasih. Yang sudah hadir meluangkan Terima kasih. waktunya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ternyata hari ini kita juga masih akan mendengarkan satu lagi kisah pembuat sejarah di Nias dalam dunia pelayanan. Kita akan mendengarkan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini di Nias, Sumatera Utara. Salah satu tempat di mana Injil pertama kali diberitakan di Indonesia. Di sana seperti yang kita ketahui, terjadi penurunan angka kekristenan akibat masifnya politik identitas dan krisis pada generasi mudanya.
Kita akan mendengarkan pesan dari hambanya, Bapak James Wong, History Maker dari Nias for Christ Revival, yang dipertemukan dengan More melalui morning prayer dalam 2 tahun terakhir. Penerangan boleh mohon bantu untuk diredupkan? Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini, dalam nama Yesus, kami berjanji, kami tidak lagi mengulanginya. Tuhan, hadir di sini, ibadah yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya
Salam, selamat Natal bagi Mor dan kita semua. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesaksian lawatan Tuhan atas generasi muda di Nias hari-hari ini. Mor memberikan tema Histories Maker. Sebetulnya, saya merasa tidak cukup layak apakah saya ini seorang histories maker atau bukan. Yang saya tahu, saya hanya taati perintah Tuhan untuk melangkah mendatangi sekolah-sekolah. Saya sendiri gentar melihat Roh Allah sendiri bekerja, melewati mereka begitu saja. Awalnya saya hanya membagikan Alkitab Gideon, lalu sekolah-sekolah itu membuka pintu untuk sesi siraman rohani. Kemudian lawatan rohani terjadi dengan sendirinya. Mereka semua diurapi, dilepaskan dari belenggu dosa. Kami tim di sini hanyalah alatnya semata. Dengan apa saya dapat membalas kasih Tuhan dalam hidup saya? Masa muda saya rusak, pengguna narkoba, seks bebas, dan saya mafia yang dulunya merusak hidup banyak orang. Dulunya saya berkelimpahan dengan uang, namun hidup saya tidak ada damai sejahtera. Tapi kasih Yesus menjangkau saya, menjamah, dan mengubah hidup saya. Apa yang bisa saya buat untuk membalas cintanya, kecuali hanya mentaati perintahnya, untuk melangkah, menghampiri, menjangkau jiwa-jiwa baginya. Terima kasih untuk perjumpaan ilahi dengan Mor melalui doa pagi morning prayer. Saya dan tim Revival di sini bahkan belum pernah berjumpa secara fisik dengan Pak Yakobus dan kawan-kawan di Mor. Namun Tuhan menyatukan kita dengan caranya yang ajaib dan Roh-Nya yang membakar hati kami untuk berkorban, merindukan kebangunan rohani terjadi, kebangkitan generasi ini. Dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian sangat berarti untuk pemulihan Nias bagi Kristus, Nias for Christ. Sekali lagi, selamat Hari Natal. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night. Mari sama-sama kita angkat lebih tinggi lagi. Divine. Oh, night. Oh, night divine. Terima kasih Tuhan buat Natal 2022 yang kami boleh adakan dengan tema History Makers. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan tokoh-tokoh Natal, orang-orang yang mau menggenapi rencana-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biar itu terjadi atas kami anak-anak-Mu malam hari ini. Melalui hidup kami, history berubah menjadi your story, history. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mungkin mengubahkan agenda hidup kami, supaya rencana-Mu yang lebih baik digenapi dalam hidup kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mari kita mengangkat tinggi lilin kita di hadapan Tuhan. Di tengah kegelapan ya Tuhan, jadikan kami terang-Mu. Firman-Mu berkata kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan akan terbit atas-Mu. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini nubuatan itu akan terjadi melalui anak-anak-Mu. Kami akan bangkit dan menjadi terang. Waktu-waktu kesukaran bukan waktu untuk kami terpuruk, tetapi ini waktu untuk kami bangkit menjadi terang. Rise up and be victorious. Menjadi pemenang, menjadi pemenang. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena Roh-Mu. Karena Roh-Mu Tuhan yang tercurah dan bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kejar kami lebih jauh, genapi rencana-Mu dalam hidup kami, sempurna dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Kami memberkati Tuhan seluruh bisnis, seluruh pekerjaan, apapun yang Kau percayakan bagi anak-anak-Mu. Meninggalkan 2022, memasuki 2023
Yang kami lihat ada Engkau di sana ya Tuhan. Allah yang memberi pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Apa artinya persoalan kalau Engkau ada di sana ya Tuhan? Apa artinya masalah kalau Engkau beserta dengan kami? Nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami. Semua usaha akan diberkati untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari yang bersyukur berkata, amin. Haleluya. 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 Amin. Tapi saya punya sebuah kalimat bagus, boleh ditampilkan mungkin. Nah ini dia. Semua pelaut menginginkan lautan yang tenang. Namun hanya samudra yang bergeloralah yang memunculkan pelaut-pelaut kenamaan. Haleluya, puji Tuhan. Semua orang menginginkan tahun 2023 yang tenang. Tapi hanya tahun-tahun yang penuh tantanganlah yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Rise up and to be victorious. Haleluya, bangkit bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya minta teman-teman media untuk bisa menampilkan Zoom. Sudah? Iya. Besar, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti doa dan berkat akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Paul Wijaya, bagi setiap kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, mari kita buka hati dan kita buat tangan kita dan kita siap untuk terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi yang telah menjadikan saudara semuanya sebagai anak-anak Allah yang sangat dikasihinya, sebagai umat kepunyaan Tuhan dan biji mata Tuhan. Persekutuan indah dan mulia bersama dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara semuanya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita semua di awan yang permai. Sebagai orang yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat Hari Natal 2022, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Coba lihat kanan kirinya, bilang saudara. We wish you a Merry